I love this story. Saya sangat suka cerita ini. Ada seorang fasilitator, seorang motivator yang memulai seminarnya dengan mengatakan kepada para peserta, oke, saya sekarang memberikan kepada kalian waktu 3 menit untuk masuk ke dalam sebuah ruangan dan temukan secepat mungkin balon yang tertulis nama kalian masing-masing. Ready, go! Semua orang berlari ke dalam ruangan tersebut, tabrak kiri, tabrak kanan. Bukan, ini bukan, ini bukan. Ada yang rebut, ini punya saya, ini punya saya. Dan terjadi chaos dalam ruangan tersebut. Dan dalam 3 menit mereka kembali ke dalam ruangan fasilitator dan mereka belum menemukan masing-masing balonnya, hanya beberapa yang berhasil. Dan kemudian sang fasilitator mengatakan, oke, we change the rule. Sekarang kalian masuk ke dalam ruangan dan balon yang kalian temukan, kalian cari orangnya siapa. Dan I give you 3 minutes. Ready, go! Mereka masuk ke dalam ruangan dan kemudian menemukan, oh, Alexandra, oh, Andrea, oh, Valencia, oh, Edovia, oh, siapapun juga. Dan kemudian in 3 minutes mereka semua sudah mendapatkan balonnya. Kisah ini membawa pesan yang kuat bagi kita. Sebenarnya ketika kita tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, pada kepentingan kita, pada ego kita, pada prestasi kita saja, kemudian kita dapat sebenarnya menyumbangkan sesuatu untuk sesama, untuk lingkungan kita, tempat kita bekerja, untuk keluarga kita, dan membuat orang itu ditolong dan merasa bahagia. Injil kita hari ini bercerita mengenai Yesus yang menggenakan roti dan ikan. Dan para murid menjadi pesimis sebenarnya dengan mengatakan orang begitu banyak, bagaimana memberi mereka makan. Tapi Yesus bertanya pada mereka, apa yang kamu punya? Dan mereka punya 7 potong roti dan beberapa ikan kecil. Tetapi adegan yang mengharukan adalah kalau kita membayangkan dalam situasi seperti itu, Yesus dikatakan ia mengucap syukur dan membagi-bagikan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan kemudian para murid membagikannya kepada orang-orang yang ada di situ. Sebuah kisah yang dimulai dengan mengucap syukur dan kemudian kerelaan berbagi. Para rekan guru dan anak-anak Semakara terkasih, kita memiliki juga kadang-kadang situasi di mana kita merasa saya tidak berarti, I'm useless, apa sih yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain. Tetapi sesungguhnya sekecil apapun, meskipun sangat sedikit yang bisa kita buat, tapi kalau kita bayangkan, kalau Anda dengan hati yang bersyukur dan bergembira melakukan itu, orang lain bisa merasakan perbedaannya loh. Orang lain bisa merasakan ada sukacita di belakangnya, ada kebahagiaan di belakangnya, di balik semua ini. Dan kemudian orang yang menerimanya juga dengan penuh rasa syukur akan merasakan itu. Dan yang paling penting adalah bahwa kebaikan itu harus terus berlanjut. Bapak Ibu Guru, ketika Anda sekarang menaburkan kebaikan kepada anak-anak murid dan juga kepada anak Anda sendiri dalam keluarga Anda, yakinlah kalau Anda dengan rasa syukur menaburkan itu, memberikan itu dengan kegembiraan, dengan totalitas, para murid kita akan mengalami kebahagiaan pada saatnya mereka akan menuai hasilnya. Dan kebaikan yang kita berikan kepada mereka itu akan berlanjut juga kepada orang lain. Demikian juga anak-anak Semakara terkasih, di dalam kondisi seperti sekarang ini kalian mungkin merasa saya belum bisa berbuat banyak. But remember, kebaikan kamu terima dari orang tua kamu jangan pernah kamu lupakan. Saya kadang-kadang mendengar kisah anak-anak yang waktu masih kecil disayang orang tuanya, diberikan macam-macam hal, diantar ke sekolah. Bahkan di musim hujan kita ingat kalau anak Semakara dulu ke sekolah, tidak semua punya kendaraan roda 4, ada yang naik motor. Basah kuyup, orang tuanya antar, itu tanda cinta orang tua. Tapi menyedihkan kalau mendengar bahwa ada anak-anak yang kasar pada orang tuanya, lupa sama orang tuanya waktu mereka sudah tidak berdaya. No. Kebaikan harus terus berlanjut. Dan percayalah, apa yang kamu taburkan pada saat ini, kebahagiaan ketika kamu bisa berbagi dalam rasa syukur, itu akan menjadi berkat. Tidak hanya untuk diri Anda, tapi untuk orang lain. Bapa dalam surga, kami bersyukur
untuk teladan diberikan oleh Yesus kepada kami, yang memberikan contoh bagaimana mengucap syukur dan mengajak para murid untuk berbagi dengan apa yang mereka miliki. Dan kami percaya Tuhan, kami juga dalam segala keterbatasan kami akan mendapatkan berkat ketika kami juga datang kepadamu dan memberikan diri. Ini Tuhan diriku, aku sangat terbatas, tapi aku dengan rasa syukur dan penuh sukacita mau berbagi ini dengan orang lain. Berkati Tuhan, agar juga dapat menolong sesama, membahagiakan mereka, dan juga dengan demikian sesungguhnya memberikan kebahagiaan yang tak dapat dinilai dengan apapun juga untuk diri saya sendiri. Dan berkatilah kami semua, keluarga besar Semakara, dan juga para pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.